Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini, NIM 205085011130119 dari Prodi Aquakultur kelas A, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan PSDKU Kediri. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya El Nino dan El Nina. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari El Nino dan juga La Nina. El Nino merupakan suatu fenomena perubahan iklim yang secara global yang diakibatkan karena memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur. Terjadinya El Nino ini dapat diketahui secara kasat mata. Orang yang paling sering melihat peristiwa El Nino ini adalah para nelayan dari Peru ataupun Ekuador. Biasanya peristiwa seperti ini akan berlangsung menjelang bulan Desember. Sedangkan La Nina merupakan peristiwa alam yang dapat dikatakan seperti opposite atau kebalikan dari El Nino. La Nina sendiri merupakan suatu kondisi di mana suhu permukaan air laut di kawasan timur Ekuador atau di lautan Pasifik mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan El Nino, La Nina ini tidak bisa dilihat secara fisik. Selain itu, terjadinya La Nina ini periodenya tidak tetap. El Nino dan La Nina merupakan peristiwa alam yang dimana dapat diketahui tanda-tandanya. El Nino dan La Nina ini hanya terjadi beberapa kali setiap tahun saja. Nama El Nino dan La Nina sendiri diambil dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki dan juga anak perempuan. Berikut adalah beberapa proses terjadinya El Nino dan La Nina. Yang pertama, El Nino. Pertama, perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Awal proses terjadinya El Nino adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Dan hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Yang kedua, pembentukan awan. Setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan di atmosfer yang ada di atasnya, maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Yang ketiga, terhambatnya pertumbuhan awan. Setelah proses pembentukan awan yang dijelaskan, maka di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan di bagian timur Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya. Itulah proses terjadinya El Nino. Dari proses terjadinya El Nino akan menyebabkan terjadinya La Nina. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya El Nino dan La Nina ini adalah peristiwa alam yang terjadi secara berturut-turut. Proses terjadinya La Nina. Yang pertama, angin di Samudra Pasifik menguat. La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang demikian ini ada angin pasat dari timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Yang kedua, massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Yang ketiga, terjadinya upwelling. Karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi yang demikian disebut upwelling. Karena adanya pergantian massa inilah maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Begitulah proses terjadinya El Nino dan juga La Nina. Dampak terjadinya El Nino yang pertama, angin pasat timur menjadi melemah. Yang kedua, melemahnya sirkulasi monsun. Yang ketiga, berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan di bagian utara. Sehingga cuaca di daerah ini cenderung terasa kering. Yang keempat, menyebabkan cuaca cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik ekuatorial tengah dan barat. Yang kelima, Indonesia mengalami musim kemarau.
Selanjutnya, dampak dari La Nina. Yang pertama, menguatnya angin pasat timur, dan yang kedua, Indonesia mengalami peningkatan curah hujan. Itulah dampak dari La Nina dalam cuaca global. Itulah rangkaian proses terjadinya El Nino dan La Nina, begitupun juga dampaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.